Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini gue pengen kasih lihat ini kulturan dapnia gue. Nih kemarin ada banyak kolom ya sebenarnya. Jadi ada beberapa kolom, ada 3 kolom, 4 ya. Tapi gue mau ngebersihin kultur dapnia gue dari kontaminasi si kutu batu atau ostracoda. Nah, memang agak, kalau menurut gue, kalau untuk membersihkan si ostracoda memang agak sulit ya. Jadi kalau sekedar kita nih misalnya kayak gini nih, gue ngambil nih, teman-teman bisa lihat di sini. Ini kan banyak nih. Ini udah yang dari kolom kemarin udah gue taruh nih. Nah, udah gue taruh sini, tapi ternyata lihat teman-teman, ternyata masih banyak kutu batunya. Itu kutu batu tuh. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ada di pinggiran nih kutu batu nih. Tuh, ya. Jadi ternyata untuk memurnikan dari kutu batu itu sulit ya. Sulit kalau kita tetap ngambilnya pakai serokan gitu. Bahkan kalau kita mau memurnikan, jadi ini salah satu yang gue pakai sih, cuma emang agak capek ya. Ini kan sayang nih, padahal kemarin waktu gue ambil dari serokan di kolam tuh gue ngerasa udah bersih, tapi ternyata kita kan nggak tahu nih, telurnya kutu batu kan kecil banget ya. Mungkin kalau teman-teman bisa search di internet, cari aja gambarnya anatomi dari kutu batu ya, cek aja kutu batu betina. Nah, kutu batu betina itu kalau kita lihat telurnya kecil banget, nggak kelihatan. Ini kan udah banyak nih, padahal kemarin gue nyerok, gue cuma pakai satu serokan ya, satu serokan, dan itu yang nggak ada kutu batunya. Menurut gue udah bersih gitu, bahkan tanpa air ya kalau menurut gue, apalagi kalau pakai air ya. Jadi nih, kalaupun gue ambil airnya sedikit aja misalnya, ini tetap berisiko. Jadi caranya memang teman-teman, kalau kita mau ngambil ya, memang kita benar-benar harus bebas dari kutu batu, bener-bener. Jadi memang harus diambil dapnya gitu. Ini misalnya nih kan, teman-teman kalau mau lihat kutu batunya ya, ini teman-teman, ini si kutu batunya nih ya. Jadi susah ya kayak gini ya. Ini kan kalau kita ini, aduh mana ya, ntar gua ambil dulu bentar ya. Ini si kutu batu ya. Ini karena dia, kalau dari beberapa sumber yang gue baca ini memang ya, kalau udah ada kutu batu ya, ini udah agak susah untuk berkembang ya. Lama-lama kutu air kita, dapnia kita habis. Nah, dia rese nih, agak rese nih, gede banget nih ya. Dia nih bisa makanin ya, dari informasi yang gue baca ya, dia bisa memakan kutu air yang ukuran kecil nih, kadang bisa dimakan juga sama dia. Nah, setahu gue sih gitu ya. Jadi memang si kutu batu ini kalau kita mau ngebersihin, ini kan gemes banget tuh. Kita pites aja yuk. Kita pites aja nih. Pites nih kayak hancur dia. Ya, jadi si kutu batu ini cara ngebersihin ini, kalau gue udah pecahin aja nih. Ini telurnya banyak nih. Ini kalau dia tadi betina ya. Ini kalau gue cemplungin lagi ke sini nih. Nah, ini udah banyak telurnya nih, kemungkinan telurnya banyak di dalam. Nah, jadi makanya emang teman-teman, kalau kita mau ngebersihin dari kutu batu tadi, memang kita harus ngambil si dapnianya satuan gitu. Kita ambil nih gini nih, ambil ya. Ini memang bener-bener kita ambil satu biji nih. Ambil dapnianya satu biji ya kan. Kita pindahin ke ember. Jadi memang cara memurnikannya gitu. Kalau kita mau bebas dari kutu batu ya, jadi kita ambil dapnianya satu-satu. Setelah kita ambil satu-satu tanpa air ya, karena kalau kita ambil nih, ini mungkin kelihatan bersih di sini ya, nggak ada kutu batunya misalnya nih, tapi tetap berisiko banget. Karena kemarin ini pun kemarin gue ngelakuin seperti itu. Gue nyerok dikit banget nyeroknya, tapi ternyata lihat tuh, banyak banget kutu batunya ya. Jadi memang untuk memurnikan dari kutu batu, caranya ya kayak gitu. Kita harus mengambil satuan gitu, mengambil satu ya kan. Dapnia tuh berkembang biaknya cepet kok ya. Ya kan, nggak lama dia cepet berkembang biaknya. Jadi nah, ini gue lagi ngembangin dapnia yang baru di sini ya. Gue taruh di bak yang ini nih, gue taruh di ember ini ya. Oke, jadi gitu teman-teman. Kalau teman-teman pengen ngebersihin kontaminasi dapnia, kontaminasi kutu batu di kultur dapnia ya kan, salah satu caranya gitu. Kalau dapnia teman-teman ambil satuan aja, terus teman-teman pindahin ke media yang kecil ini misalnya ya. Nanti kalau udah aman lagi dari kutu batu, udah bersih, nggak ada satupun kutu batu, nah tinggal teman-teman perbanyak gitu. Mungkin gitu sih teman-teman ya, cara memurnikan dari kutu batu yang memang kita harus ambil satu persatu ya, nggak bisa sama airnya. Kalau sama airnya kemungkinan tetap ada kontaminasi.
Oke gitu teman-teman, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.